Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Geo. Baiklah, kembali lagi bersama saya M. Dimas Fahru Rozi. Saya akan menjelaskan mengenai bentuk lahan asal marin. Di sini dosen pengampu oleh Bapak Ismail MPD. Definisi bentuk lahan marin. Definisi bentuk lahan marin atau laut adalah bentuk lahan yang berhubungan dengan marin atau laut. Bentuk lahan ini merupakan bentuk yang terbentuk oleh kerja air laut, gelombang dan arus, baik proses yang bersifat kontrusif dan pengendapan maupun destruktif atau abrasi, dan terdapat pada wilayah pesisir. Bentuk lahan ini kadang bergabung dengan fluvial bertemu dengan lautan. Bentuk lahan asal proses marin dihasilkan oleh aktivitas atau gerakan air laut, baik pada tebing, pantai berpasir, pantai berkarang, maupun pantai berumpul. Gerakan tersebut meliputi: yang pertama, pasang surut; yang kedua, arus; yang ketiga, ombak. Selain dipengaruhi kedalaman laut, perkembangan bentang lahan daerah pantai juga dipengaruhi oleh: pertama, struktur, tekstur, dan komposisi batuan; kedua, keadaan bentang alam atau relief dari daerah pantai atau di daerah sekitar pantai tersebut; yang ketiga, proses geomorfologi yang terjadi di daerah pantai tersebut yang disebabkan oleh tenaga dari luar, misalnya disebabkan oleh angin, air, es, gelombang, dan arus laut; yang keempat, proses geologi yang berasal dari dalam bumi yang mempengaruhi keadaan bentang alam di permukaan bumi daerah pantai, misalnya tenaga vulkanisme, diastrofisme, pelipatan, patahan, dan sebagainya. Ciri-ciri bentuk lahan marin. Pengertian pantai dan pesisir. Pertama, pesisir atau coast adalah dataran di belakang pantai, shore, yang tidak tergenang oleh air laut, tetapi mendapat pengaruh bahari. Batasnya disebut coastline. Yang kedua, pantai atau shore, yaitu daerah yang terletak antara air pasang dan surut. Garis batas darat laut disebut shoreline. Pantai dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, pantai belakang atau backshore. Yang kedua, pantai depan atau foreshore. Yang ketiga, beach, terbagi menjadi tiga, yaitu lower foreshore beach, open foreshore beach. Yang ketiga, backshore beach. Yang keempat, lepas pantai atau offshore, terbagi menjadi dua, yang pertama inshore dan yang kedua offshore. Klasifikasi pantai. Pertama, menurut Johnson, pantai dibedakan menjadi 4 antara lain. Pertama, pantai tenggelam. Daerah pantai mengalami penurunan atau tergenang oleh air pada akhir zaman glasial sehingga lembah-lembahnya tenggelam. Kedua, pantai timbul. Pantai yang datar kemudian terangkat, dataran naik atau lautnya yang turun. Ketiga, pantai netral. Tidak dijumpai tanda-tanda penurunan atau pengangkatan di daerah pantai. Yang keempat, pantai campuran. Semula merupakan pantai tenggelam yang terdiri dari beach, kemudian air laut surut sehingga dasar laut muncul ke permukaan, atau pantai timbul kemudian tenggelam karena efisiensi daratan mencair. Yang kedua, menurut Shepard, pantai dibedakan menjadi dua kelompok antara lain. Pertama, kelompok primer. Terjadi bukan karena proses marin, sering disebut yacht fall coast. Cirinya seperti: pertama, terbentuknya karena erosi daratan; yang kedua, terbentuknya karena deposit dari daratan; yang ketiga, terbentuknya karena aktivitas vulkanik; keempat, terbentuknya karena diatrofisme; yang kedua, kelompok sekunder, terbentuk karena proses marin. Terbagi menjadi tiga: shoreline saved by marine erosion, shoreline saved by marine diffusion, coral reef coast. Perkembangan daerah pantai. Perkembangan daerah pantai tenggelam. Yang pertama, stadia awal ditandai oleh garis pantai yang tidak teratur, banyak teluk yang dipisahkan oleh daratan yang menjorok ke laut. Yang kedua, stadia muda. Tanda-tandanya seperti ujung headland mulai terkikis membentuk cliff rendah, di bawah hill mulai terbentuk gua. Yang kedua, erosi meningkat. Ketiga, erosi sepanjang pantai. Keempat, terbentuk offshore. Kelima, terbentuk laguna.
Perkembangan pantai timbul. Pertama, stadia awal ditandai oleh garis pantai tidak teratur, landai dengan laut dangkal. Yang kedua, stadia mudah. Tanda-tandanya, yang pertama, gelombang mengeruk dasar laut dangkal dan mengangkatnya ke zone soft, membangun offshore bar. Kedua, offshore bar muncul membentuk laguna. Ketiga, pengendapan di laguna membentuk laguna alpine. Offshore bar mulai dirusak gelombang. Stadia dewasa mulai terbentuk alif rendah, gelombang langsung ke darat karena offshore dirusak dan laguna terendapi. Yang keempat, stadia tua, erosi lanjut sehingga headland terpotong, hasil kikisan gelombang diendapkan di teluk kecil yang menyebabkan garis pantai lurus. Bentuk topografi pantai. Yang pertama, bentuk hasil erosi. Yang A, gua laut terbentuk karena klif mengalami erosi bawah oleh pukulan gelombang laut. Yang kedua, celah, erosi oleh gelombang atau eros yang menimpa retakan atau patah menyebabkan terbentuknya celah di pantai. Yang ketiga, teras-teras atau wascott trash, terjadi karena dasar laut dangkal tererosi, permukaan menjadi rata kemudian terangkat. Bentuk-bentuk sisa erosi. Yang pertama, cliff adalah dinding terjal di pantai, sisa daratan yang terkikis gelombang. Yang kedua, stack, yaitu tiang-tiang baru yang terpisah dari daratan. Yang ketiga, arch adalah lubang tembus sebagai akibat kikisan gelombang. Proses terbentuknya lahan marin. Yang pertama, sedimentasi laut. Berbagai mekanisme membawa sedimen ke pantai dan lingkungan laut dan campuran proses tertentu yang mengiring, menyimpan dan menghilangkan sedimen, menetapkan anggaran sedimen untuk lingkungan pesisir dan laut tertentu. Di lokasi manapun sedimen berasal dari sungai, erosi pantai, pergerakan sedimen di sepanjang pantai, produktivitas situ itu karbonat biogenik, input iolin, dan pada garis lintang tinggi glasiasi. Yang pertama yaitu Gisik Beach adalah endapan pantai yang terletak antara Mentikat Pasang. Yang kedua, Gosong Pasir yaitu endapan pesisir terkikil di laut sejajar. Offshore bar terdapat di lepas pantai hasil pengembapan backwash. Yang kedua, laguna, laut dangkal antara daratan dan offshore bar. Yang ketiga, speed, endapan arus sepanjang pantai, salah satu ujungnya menjorok ke laut lepas. Yang keempat, hawks, ujung speed dibelokkan arahnya karena ada arus dari arah berlawanan. Ujung speed kemudian lengkung ke arah laut lepas. Yang kelima, lofts, ujung speed dibelokkan lepas karena ke arah daratan bersambung dengan daratan. Yang keenam, Baymout's bar, endapan pasir di mulut telak yang berpisah dengan laut lepas karena harus jajar pantai memotong mulut teluk tersebut. Yang ketujuh, Tombolo, endapan yang menghubungkan daratan dengan pulau sebagai akibat refleksi gelombang karena rintangan pulau tersebut. Tombolos adalah panggung bukit yang dibangun dari bahan pantai yang menghubungkan pulau-pulau ke daratan atau pulau ke pulau. Yang C, Guguk pasir pantai adalah timbunan pasir pantai akibat hasil aktivitas angin dan vegeta. Terbagi menjadi dua ya, yang pertama free dash, yang kedua impeded dunes. Ombak. Ombak adalah gelombang yang terbentuk oleh angin yang bertiup di atas permukaan. Turbulensi dalam aliran udara menghasilkan variasi tekanan pada air yang menyebabkan setelah terbentuk gelombang mempengaruhi aliran udara dan sebagian dapat bertahan sendiri. Energi ditransfer dari angin ke air di dalam area pembangkit gelombang. Jumlah transfer energi tergantung pada kecepatan angin, durasi angin, dan pengambilan. Gelombang laut terbentuk oleh angin di wilayah pembangkit. Mereka sering memiliki lambang pendek dan penambang curam dan tidak teratur. Selanjutnya, pasang surut. Tides atau pasang surut adalah pergerakan badan air yang dibentuk oleh interaksi gravitasi antara benda langit, terutama bumi, bulan, dan matahari. Mereka menyebabkan perubahan level air di sepanjang pantai. Di sebagian besar tempat ada pasang
Semi diurnal 2 pasang dan 2 terendah dalam sehari. Pasang pegas yang lebih tinggi dari pasang tinggi normal terjadi setiap 14 sampai 75 hari ketika bulan dan matahari berada di jalur. Pasang surut yang lebih rendah dari pasang surut rendah normal bergantian dengan pasang surut musim semi dan terjadi ketika matahari dan bulan diposisikan pada sudut 90 derajat terhadap bumi. Selanjutnya, bentuk organisme. Yang pertama, terumbu karang. Pantai atau pulau yang tersusun dari karang sebagai akibat aktivitas organisme, plos atau ganggang kapur. Syarat yang baik untuk kehidupan karang ke dalam laut lebih kecil 40 meter. Yang kedua, temperatur air laut lebih besar 18 derajat. Kadar garam air laut 1:33%. Sirkulasi air cukup, tetapi arus tidak terlalu kuat. Yang terakhir, air jernih, sedikit lumpur, banyak mengandung kalsit. Klasifikasi terumbu karang menurut Maxwell. Yang pertama, terumbu samudra yang dapat dibedakan menjadi koloni embrionik, terumbu karang, terumbu penghalang, dan terakhir atol. Yang kedua, terumbu paparan dibedakan menjadi koloni embrionik, terumbu rataan gelombang, terumbu laguna rataan, terumbu rataan gelombang memanjang, terumbu kaspos, terumbu aspron campuran, terumbu cincin terbuka, terumbu jalan terbuka, terumbu cincin tertutup, terumbu jalan tertutup, dan terakhir terumbu sumbat. Pantai baku. Di daerah tropis bakau, mangrove berfungsi beradaptasi dengan air asin hingga banyak dijumpai pada mintakat pasang surut. Contoh-contoh bentuk lahan marin. Yang pertama, pantai dan bar. Pantai adalah endapan pasir, kerikil, atau batu yang terbentuk sepanjang garis pantai yang secara langsung mempengaruhi aksi gelombang. Seperti pada contoh berikut. Speed. Delta pasang bayi terbentuk di mana pasir terbawa oleh longshore mencapai arus pasang surut dan arus pasang surut membangun ke dalam melalui inset. Banjir pusar pasang membawa air ke laguna di mana ia dengan cepat menghadap di perairan terlindung mana ombaknya lemah. Yang kedua, tidal deltas. Pulau-pulau penghalang mirip dengan speed tapi tidak terhubung dari dataran dengan pasang surut di kedua ujungnya. Mereka biasanya adalah pulau paralel pantai yang terletak jarak pendek dari dataran melintasi laguna dan teluk. Yang ketiga, baris island. Laguna dan dataran pasang surut. Laguna adalah sebagian badan air yang tertutup, sebagian di teluk, bintumi, sisip, spit, darat, pulau penghalang, dan terumbu. Dataran pasang surut adalah area pengendapan dalam zona intertidal lengkap antara rata-rata pasang surut dan tingkat pasang surut rata-rata. Yang kedua, delta. Delta adalah suatu pengendapan yang terbentuk karena akibat adanya aktivitas sungai dan muara sungai di mana aktivitas ini berakibat pada munculnya endapan sedimentasi menghasilkan progradasi yang tidak teratur dan hal ini terjadi pada garis pantai. Keterkaitan bentuk lahan marin terhadap manusia. Manfaat bentuk lahan marin. Yang pertama, di daerah laut yang dangkal sering kali dimanfaatkan sebagai tambak ikan. Yang kedua, di wilayah gisik dan bentang gisik sering dimanfaatkan sebagai tempat wisata dan tempat bersantai. Yang ketiga, bentuk lahan tombolo yang sudah terhubung dengan pulau utama sering kali dimanfaatkan sebagai wilayah pemukiman dan lain-lain. Yang keempat, di wilayah yang surut dapat dimanfaatkan sebagai tempat mencari ikan dengan memasang jaring saat air pasang. Yang kelima, pesisir karst memiliki potensi utama berupa pariwisata yang menarik. Terima kasih. Semoga penjelasan saya mengenai bentuk lahan marin teman-teman bisa memahaminya. Thank you.